Nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad karena Allah. Nyatanya zat karena sifat, nyatanya sifat karena zat. Satu dia itu. Maka itu yang disebut namanya Ahmad, itu yang batin. Muhammad yang zahir. Ya, nah, lihat Ahmad dan Muhammad. Ahmad ini diri yang batin, Muhammad diri yang zahir. Ahmad itu hurufnya apa tuh? Alif, alif ha, apa lagi? Mim, dal. Lihat alif ha ini, inilah Allah. Alif itu awalnya Allah, ha itu akhirnya Allah. Dalam lafaznya Allah. Sedangkan mim dal ini adalah Muhammad. Mim ini awalnya Muhammad, dal ini akhirnya Muhammad. Jadi Allah dan Muhammad. Zahir batin tuh. Ya. Itu Ahmad sempurna dia. Ya, maka Muhammad ini yang zahir. Nah, kenalah itu. Dia yang Ahmad, dialah yang Muhammad. Dia yang memuji, dia pula yang dipuji. Dialah yang memuji dirinya sendiri, tidak ada siapa-siapa itu. Itu yang dikatakan, yang memuji itulah yang dipuji, yang disembah itulah yang disembah. Maka dijazamkan di dalam hati, al-abid wal ma'bud wahid. Artinya al-abid wal ma'bud wahid, yang menyembah dengan yang disembah satu. Itu yang Allah maksud, ya. Wa ni'buduni haza sirati mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji diriku sendiri. Inilah jalan yang lurus itu. Ya. Nah, kalau sudah paham Bapak Ibu, ya, yang menyembah dan yang sembahannya dia, jangan sampai ada keakuan diri Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang menyembah. Kalau Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu yang menyembah, maka dipertegas oleh Allah, fawailul lil musholin. Neraka wil bagi orang yang sholat. Neraka wil bagi orang yang sholat. Maksudnya bagi orang yang merasa dirinya lah yang berbuat sholat. Padahal dirinya tidak ada. Jadi supaya kita tidak kena neraka wil, jangan ada diri yang merasa sholat. Nah, itu yang Ustaz katakan tadi. Diriku bukanlah diriku. Walaupun diriku ada, tapi adanya diriku bukanlah kenyataan wujud diriku, namun kenyataan diri Allah. Allah lah yang diriku. Diriku inilah yang wujud Allah itu. As itu menafikan dia. Ini maksud pandang Allahnya, apa yang dilihat oleh mata. Jangan melihat dan memandang apa yang ditengok oleh encik mata. Paham saya tahu? Pandang Allah, apa yang dilihat dan dipandang oleh mata. Tapi jangan memandang dan melihat apa yang dilihat oleh encik mata. Kalau dipandang dan dicari oleh encik mata, yang nampak apa? Mik. Tapi pandanglah Allahnya, apa yang dilihat oleh mata. Jangan memandang apa yang dilihat oleh mata, tapi pandanglah Allahnya, apa yang dilihat dan dipandang oleh mata. Itulah yang hakiki basyirah tuh. Itu maknanya, man nazara ila say'in malam yarallaha bihi fahuwa batil. Siapa yang bisa memandang kepada sesuatu lalu dia tidak bisa memandang Allah pada sesuatu, maka pandangan itu berdosa. Padahal Allah itu sudah meliputi. Kalau Allah meliputi itu Bapak Ibu, di situ letaknya kita menafikan Allah, bahwa Allah itu tidak mengambil tempat. Jadi kalau kita katakan Allah di langit, ya, Allah di bumi, Allah di dalam diri, aketek banalah Tuhan tuh. Ya, kalau Allah di langit, sebelum langit diciptakan Allah, Allahnya berada di mana? Allah ciptakan langit, Allah ciptakan aras, lalu Allah bersemayam di langit dan di aras. Kan gitu. Nah, sekarang sebelum aras dan langit diciptakan Allah, Allahnya bertempat di mana? Jadi jangan dikatakan Allah itu mengambil tempat.
Kalau Allah mengambil tempat, maka jatuh kita kepada syirik. Ini yang disebut mujassimah. Jadi gimana caranya? Allah mengatakan dirinya bi kulli syai'in muhit. Nah, ini lihat. Bi kulli syai'in muhit. Dia itu meliputi segala sesuatu. Ya, artinya apa? Allah tidak di aras. Allah tidak di langit. Allah tidak di bumi. Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak kiri kanan, tidak dalam dan tidak luar. Tapi Allah itu meliputi atas bawah, kiri kanan, luar dalam. Maka tidak ada ruang dan waktu yang tidak ada Allah. Disitulah letaknya Allah itu meliputi segala sesuatu. Walaupun dia berbeda dengan sesuatu, namun dia nyata pada sesuatu. Karena yang menjadikan sesuatu itulah yang jadi sesuatu. Subhanallazi khalaqal asya wa huwa ainuhu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, namun dia nyata pada sesuatu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, padahal dia wujud pada sesuatu. Maha suci Allah yang menciptakan sesuatu, padahal yang menciptakan sesuatu itulah yang jadi sesuatu. Itu muwahhid namanya, mengesakannya. Itu maknanya. Ya. Dia tidak seperti yang seperti dia. Walaupun dia tidak seperti yang seperti dia, namun hakikatnya dia juga. Nah, jadi memandangnya itu satu, tidak kemana-mana. Ya. Jadi kalau dia yang menciptakan nur, sebenarnya yang menciptakan nur itu yang jadi nur. Ganti sebutan aja Bapak Ibu. Artinya ganti sebutan, dia menamai dirinya Nur. Dia menamai dirinya Muhammad, dia menamai dirinya Adam, dia menamai dirinya insan. Maka kenalilah insan, kenalilah Adam, kenalilah Muhammad, pasti kita kenal dengan dirinya. Ya. Kalau benang sudah jadi kain, perlukah Bapak Ibu ya mencari-cari benang lagi? Enggak. Kenapa tak perlu lagi? Karena sudah jadi kain. Kain itulah yang benang. Itu dia. Kalau kain sudah menjadi baju dan sarawak, perlukah Bapak Ibu mencari-cari kain lain? Enggak. Kenanya alam jadi sarawak. Tengok baju, tengok sarawak. Ketika menengok baju dan sarawak, yang nampak kain. Tengok kain, yang nampak benang. Itu cie wujudnya tuh. Maka sesuatu itu yang disebut namanya Muhammad. Alam ini disebut namanya Muhammad. Kalau alam namanya Muhammad, kalau sesuatu itu namanya Muhammad, siapa yang memandang Muhammad pada segala sesuatu sudah sama memandang Allah. Ya. Maka tak perlu Bapak Ibu mencari-cari Allah, kenalilah Muhammad. Siapa yang sudah kenal Muhammad dan berjumpa dengan Muhammad, sudah kenal dan berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena Muhammad itulah yang Allah. Itu dia. Esahkan di situ Bapak Ibu. Ini mengenalnya melalui sifat. Kemudian memfanakan diri. Nah, dua lagi. Fana. Nah, apa arti fana? Fana itu lebur ma indakum yanfadu. Wa ma indallah baqi. Apa artinya nih? Ma indakum, apa yang ada pada sisimu, yanfadu, tidak ada. Nah, apa yang ada pada sisimu, wujud, melihat, mendengar, berkata itu sebenarnya itu yanfadu, nggak ada. Ya, kalaupun ada namanya nisbi. Ya. Walaupun zahirnya melihat, tapi sebenarnya buta. Walaupun zahirnya mendengar, tapi sebenarnya tuli.
Apa yang ada pada dirimu, yang kamu merasa itu ada, sebenarnya ada kamu itu nggak ada. Tuh yanfadu. Wa ma indallah, dan apa-apa yang di sisi Allah itulah yang abadi, kekal. Jadi bagaimana cara memfanakannya? Nah, lihat jalan untuk mengenal Allah yang keempat dengan cara memfanakan diri. Diri Bapak Ibu, nih, diri Bapak Ibu itu, nah, lihat ada unsurnya tubuh, hati, apa lagi? Ruh, apa lagi? Sir. Nah, lihat memfanakannya. Fanakan tubuh ke dalam hati. Ya, fanakan tubuh ke dalam hati, maka kelihatanlah hati yang berbuat. Sekarang fanakan pula hati ke dalam ruh, maka kelihatan pula ruh yang berbuat. Fanakan ruh ke dalam sir, maka nyatalah sir yang berbuat. Nyatakan sir, fanakan sir ke dalam zat, maka nyatalah zat yang berbuat. Maka nyatalah kudrat dan iradat zat. Ini lihat, nyatalah kudrat dan iradat zat pada sir, maka kelihatan sir yang berbuat. Nyatanya sir pada ruh, maka terlihatlah ruh yang berbuat. Nyatanya ruh pada hati, maka terlihatlah hati yang berbuat. Nyatanya hati pada tubuh, maka kelihatanlah tubuh yang berbuat. Sekarang kita fanakan dia dalam pandangan i'tiqad kita. Apa yang diperbuat oleh tubuh bergerak dan dia melihat dan mendengar sebenar-benarnya tidak lain nyatanya perbuatan zat. Ini dia. Seorang lagi, apa yang diperbuat oleh tubuh itu sebenar-benarnya nyatanya perbuatan zat. Nah, jadi memandangnya itu sehabis-habis pandang, ya, mengawaknya tuh sehabis-habis kawak. Betul-betul yang terpandang, yang tertilik dalam pandangan hati dan jiwa kita itu tidak lain zat itu semata-mata yang berdiri dengan dirinya sendiri. Jadi kita perlu melakukan tarki wa tanazul itu selalu. Tarki itu, apa yang katakan tarki wa tanazul? Tarki itu dari bawah ke atas. Kalau zat ke tubuh, namanya tanazul. Itu memandangnya. Ya, coba kita ulang lagi. Nyatanya gerak tubuh karena nyatanya gerak hati karena ruh. Nyatanya gerak ruh karena sir. Nyatanya gerak sir karena zat. Nyatanya gerak kudrat dan iradat zat pada sir, maka kelihatan sirlah yang berbuat. Nyatanya gerak sir pada ruh, maka nyatalah ruh yang berbuat. Nyatanya gerak ruh pada hati, nampaklah hati yang berbuat. Nyatanya gerak hati pada tubuh, maka nampaklah tubuh yang berbuat. Sekarang kita fanakan dalam pandangan batin kita, i'tiqad kita. Apa sebenarnya yang diperbuat oleh tubuh, bergerak, ya, berjalan, duduk dan diam, melihat dan mendengar, berkata, itu sebenarnya nyatanya perbuatan gerak zat. Apa dasarnya itu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu zahir batin dan apa-apa yang kamu perbuat. Itulah maknanya yang dikatakan oleh Nabi, la tataharrakun zarrah illa biiznillah. Tidak bergerak benda sebesar zarah kalau tidak nyatanya
kudrat iradat Allah itu semata-mata. Disitulah kita paham diri kita itu tidak ada la haula wala quwata illa billah. Maka pada saat Rasulullah dengan kaum muslimin ya terdesak mundur oleh orang-orang kafir, maka disitulah turunlah perintah Allah kepada Rasulullah untuk mengambil segenggam pasir yang bercampur batu untuk dilemparkan kepada orang kafir tadi. Apa firman Allah kepada Rasul? Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau yang melempar hai Muhammad ketika engkau melempar, tapi akulah hai Muhammad yang melempar pada saat engkau melempar. Bisakah Rasulullah melempar kalau tidak ada kudrat? Kalau tidak ada iradat? Kalau tidak ada sama basar kalau ilmu kudrat hidayah? Tidak bisa. Dia melempar karena ada kudrat. Nah, siapa kudrat? Kudrat itu aku, kata Allah. Aku yang kudrat. Maka zahirnya Muhammad yang melempar, pandangan zahir nampak Muhammad, pandangan batin nampak Allah. Maka pandanglah Allahnya pada saat melempar. Pandang Allahnya. Situlah geraknya itu. Itu yang dimaksudkan ma indaka yanfadu wa ma indallahi baqi. Kul kullu. Itu dia. Kul kullu min indillah. Apa artinya ini? Katakanlah hai Muhammad, tiap-tiap sesuatu itu datang dari aku, kata Allah. Aku yang melempar, tidak ada dirimu. Itu maksudnya Tuhan. Tak ada siapa-siapa, aku cuma yang ada. Ini mempanahkan namanya, menafikan diri. Nah, sekarang jalan ma'rifatullah yang terakhir. Jalan yang terakhir adalah jalan yang paling mudah. Ya, jalan yang paling senang. Ya, jalan yang paling laju, jalan yang paling cepat, itulah dengan jalan mengenal nur. Nah, kita lihat lagi. Nih, terakhir. Ya, nur. Allah itu kan batin, Bapak Ibu. Batin apa artinya? Tersembunyi. Walaupun Allah itu batin tersembunyi, namun dia ada. Namun dia wujud. Ketika Allah ingin mengenal dirinya, ketika Allah ingin menyaksikan dirinya, maka dia menzahirkan dirinya. Ketika dia menzahirkan dirinya, maka sesuatu yang zahir dari dirinya itu yang disebut namanya dengan nur. Nur inilah tempat memandang diri Allah. Ya, kalau tidak ada nur, maka Allah itu belum bisa dikenal. Kalau tidak ada nur, Allah tak bisa dilihat dan disaksikan. Baru Allah bisa dikenal, dilihat dan disaksikan setelah dia menzohirkan dirinya, mentajalikan dirinya berupa nur, barulah dia bisa dikenal dan disaksikan. Sekarang nur itu sudah jadi batang tubuh Bapak Ibu. Sekarang nur itu sudah menjadi sekalian ruh Bapak Ibu. Tubuh kita ini asalnya nur. Ruh kita juga asalnya nur. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kullu syai'in yarji'u ila as-solihi. Tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap tubuh, tiap-tiap ruh kembalikan kepada asalnya. Dia nur. Nur ini tempat memandang dan menyaksikan Allah. Nur ini tempat melihat Allah. Sekarang nur itu jangan Bapak Ibu cari lagi. Nur itu sudah jadi batang tubuh. Nur itu sudah jadi roh. Kalaulah nur itu sudah jadi batang tubuh dan ruh, maka sebenarnya tubuh dan ruh kita inilah yang dikatakan nur. Siapa namanya? Itulah yang disebut namanya Muhammad. Maka Muhammad itulah sempurnanya tempat memandang Allah.
Kalaulah Muhammad itu tempat sempurnanya memandang Allah, siapa Muhammad itu? Muhammad itulah zohirnya Allah. Muhammad itulah wujud dirinya Allah. Muhammad itulah batang tubuhnya Allah. Jadi kalau kita sudah mengenal Muhammad, zohirnya Allah, batang tubuhnya Allah, wujud dirinya Allah, maka sempurnalah pengenalan Bapak Ibu mengenal Allah. Itu yang dimaksud, yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Umar. Wahai Umar, atadri man ana? Wahai Umar, tahu enggak engkau siapa aku sebenarnya? Karena Umar tidak mampu memberi jawaban kepada Rasul. Apa jawaban beliau kepada Rasulullah? Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu ya Rasulullah. Aku tak tahu siapa engkau sebenarnya ya Rasulullah. Maka ketika itulah Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Hei Umar, siapa yang mampu memandang diriku, maka dia sudah mampu memandang Allah. Man ro'ani faqad ro'aul haq. Siapa yang memandang diriku sudah sama memandang Allah. Maka ketika itulah bertanya lagi siapa sebenarnya engkau ya Rasulullah? Kenapa memandang engkau sudah sama memandang Allah? Siapa sebenarnya engkau ya Rasulullah? Ana Ahmad Bilal Mim. Aku ini Ahmad tidak memakai huruf mim. Kalau Ahmad dihilangkan huruf mimnya jadi apa? Ahad. Ahad itu artinya satu. Esa. Siapa yang Esa itu? Allah. Inilah nyatanya Allah itu. Inilah kezahiran Allah itu. Akulah kezahiran Allah itu. Itu maksudnya. Jadi rahasia Muhammad itu tidak lain adalah rahasianya Allah. Nyata sempurnanya Bapak Ibu. Nah, memandangnya. Ya. Ini nur. Nah, sekarang kita sudah mengenal Allah itu zahir dan batin. Ya. Kalau Allah itu sudah sempurna zahir dan batin, lalu zahirnya berupa apa? Dan batinnya juga berupa apa? Kan Allah sudah zahir batin nih. Kalau Allah sudah zahir batin, zahirnya berupa tubuh jasmani, batinnya berupa ruhani. Maka himpunan, kumpulan, perpaduan tubuh dengan ruh, ini yang disebut namanya dengan insan. Insan itu sirri wa ana sirruhu. Insan itulah rahasia diriku dan akulah rahasia insan itu. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Siapa yang sudah kenal bahwa dirinya telah fana, hapus, maka kenal ya dia Tuhannya. Tuhan itulah yang baqa, yang wujud dengan sendirinya. Anda paham Bapak Ibu? Dia yang zahir, dia yang batin. Zahirnya berupa tubuh, batinnya berupa ruh. Maka apa kata Rasul sebagai penutup kaji? Man arafallah fahuwallah. Siapa yang sudah kenal Allah, maka dialah Allah itu. Kalau dia sudah kenal yang Allah itu adalah dia, adalah dirinya. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah kenal Allah bahwa Allah itu adalah dirinya, maka keluhlah lidahnya. Jangan ada pengakuan-pengakuan di situ, aku Tuhan. Ya, antok dan diam selalu Bapak Ibu. Maka kesempurnaan paham, kesempurnaan ma'rifat, kesempurnaan pengenalan, kesempurnaan menyaksikan itu adalah diam. Diam di dalam paham. La sautun wala harpun bil haqqi illallah. Tidak ada suara, tidak ada huruf, melainkan yang nyata fiilnya, asmanya, sifatnya dan zatnya. Inilah dia. Nah, jangan disebut juga lagi. Kalau disabi hijau tu alum paham namanya lena. Jadi supaya paham ani yang salah.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.